Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan kesehatannya kepada kita semua. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu tentang konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Saya Cuk Sarah sebagai moderator dan ada teman-teman saya yaitu Melisa Rizky, Nadia Balkis, Nailun Fauziani, Nur Akmal, dan Teh Anissa Ilmi. Baik, pendidikan tentunya kita sudah tidak asing lagi mendengarnya. Karena dalam kehidupan sehari-hari, bahkan seluruh kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan. Dunia pendidikan tidak akan pernah habis untuk dibicarakan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti, karakter, kekuatan batin, pikiran, dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya. Tujuan pendidikan adalah penguasaan diri. Penguasaan diri ini merupakan langkah yang harus dituju untuk tercapainya pendidikan yang memanusiakan manusia. Baik, untuk manfaat pendidikan dan jenis-jenis pendidikan akan dilanjutkan oleh teman saya Melisa Rizky. Terima kasih. Saya Melisa Rizky ingin melanjutkan hasil presentasi teman saya tentang teori belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Pada saat ini saya akan membahas tentang manfaat pendidikan. Apa saja sih manfaat pendidikan? Yang pertama, menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul. Yang kedua, sebagai sarana informasi serta pemahaman. Yang ketiga, sebagai wadah untuk memperdalam suatu ilmu pengetahuan. Yang keempat, untuk mencegah adanya generasi yang bodoh. Yang kelima, menciptakan generasi muda yang cerdas. Yang keenam, jalan untuk mendapatkan pekerjaan yang diharapkan. Kemudian saya akan menjelaskan jenis-jenis pendidikan. Jenis-jenis pendidikan dibagi menjadi dua pembagian. Yang pertama, pendidikan formal. Yang kedua, pendidikan informal. Pendidikan formal adalah segala bentuk pendidikan atau pelatihan secara terorganisasi atau jenjang. Yang kedua, pendidikan informal adalah jenis pendidikan atau pelatihan yang terdapat di dalam keluarga atau masyarakat yang diselenggarakan tanpa organisasi tertentu. Cukup sekian presentasi saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Nadia Balkis. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar proses pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada ing ngarsa sung tulada, yang artinya dari depan seseorang harus bisa memberikan teladan atau contoh. Yang kedua ada ing madia mangun karsa, yang artinya di tengah-tengah atau di antara seseorang bisa menciptakan prakarsa dan ide. Dan yang ketiga ada tut uri handayani, yang artinya dari belakang seorang pendidik harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Selanjutnya ada konsep pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah dalam belajar menerapkan teori trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Dan selanjutnya yang kedua adalah konsepsi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara yang bertujuan untuk memanusiakan manusia dalam rangka memerdekakan manusia dari lingkaran perbudakan dan membentuk pribadi yang mandiri dengan 3 indikator, yaitu mampu berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain, dan dapat mengatur dirinya sendiri. Yang ketiga adalah konsep isi pendidikan secara umum harus relevan dengan garis hidup untuk mencerdaskan rakyat dan mengangkat martabat bangsa dalam rangka membangun kerjasama saling menguntungkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nailun Fauziani yang akan menjelaskan tentang konsep konstruktivisme. Saya Nailun Fauziani akan melanjutkan pembahasan tentang konsep belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pada saat ini saya akan menjelaskan tentang teori konstruktivisme. Apakah yang maksud dengan teori konstruktivisme? Teori konstruktivisme adalah teori belajar yang menekankan siswa lebih berperan aktif daripada guru, yang dimana guru tersebut hanyalah berperan sebagai fasilitator atau sebagai pengelola di dalam kelas. Siswalah yang berperan aktif di dalam kelas tersebut.
Dan pada teori ini lebih mengutamakan proses daripada hasil. Mereka menganggap bahwa jika prosesnya baik, maka hasilnya akan baik pula. Itulah yang dimaksud dengan teori konstruksional. Dan belajar. Apakah yang dimaksud dengan belajar? Belajar merupakan proses perubahan atau kondisi perilaku yang teramati sebagai hasil dari reinforcement. Reinforcement tersebut ada yang positif dan ada yang negatif pula, yang terseleksi dari respon secara individu terhadap event-event stimulus yang terjadi di dalam contoh lingkungan tersebut seperti lingkungan di dalam kelas. Dan contohnya ketika guru memberikan studi kasus kepada siswa. Ketika guru memberikan studi kasus kepada siswa, secara tidak langsung guru telah memberikan stimulus kepada siswa tersebut. Dan ketika siswa mendengar dan berpikir apa yang disampaikan oleh guru, maka secara tidak langsung pula siswa tersebut telah memberikan respon terhadap stimulus yang diberikan oleh seorang guru. Cukup sekian, inilah presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Nur Akmal. Persamaan konsep Ki Hajar Dewantara dan konstruktivisme. Ki Hajar Dewantara dan konstruktivisme dalam pendidikan memiliki beberapa persamaan. Yang pertama, kedua-duanya sama menekankan bahwa titik proses belajar mengajar itu terletak pada siswa. Pengajar berperan sebagai fasilitator maupun instruktur yang membantu murid mengkonstruksi dan membantu murid mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi. Yang mereka berpendapat bahwa pembelajaran yang optimal adalah pembelajaran yang berpusat kepada murid. Yang kedua, pandangan konstruktivisme tentang pendidikan sejalan dengan pandangan Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya siswa menyadari alasan dan tujuan ia belajar. Baginya perlu dihindari pendidikan yang hanya menghasilkan orang yang sekedar menurut dan melakukan perintah. Ki Hajar mengartikan pendidikan sebagai berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup tumbuhnya budi pekerti pada anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan. Menurutnya jangan ada perintah dan paksaan dalam pendidikan. Pendidik adalah orang yang mengajar, memberi teladan, dan berperan dalam memajukan kehidupan masyarakatnya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya T. Anissa Ilmi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Nur Akmal. Persamaan konsep konstruktivisme dan konsep Ki Hajar Dewantara yang kedua ialah kedua konsep ini sama-sama menekankan agar siswa mengetahui tujuan ia belajar. Dan persamaan konsep konstruktivisme dan konsep Ki Hajar Dewantara yang ketiga memiliki persamaan, yaitu sama-sama memandang pengajar sebagai mitra para siswa untuk menemukan pengetahuan. Baik, hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.